Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita One Punch Man episode 7 dari Arc Ninja versi awal atau versi sebelum direvisi. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dan terakhir untuk hari ini datang dari Ricky. Pesannya, uploadnya gak setiap hari bang. Terima kasih ya atas dukungannya. Kemarin ada acara keluarga dulu jadi gak sempet upload. Kedepannya diusahain setiap hari lagi untuk uploadnya. Semoga gak ada halangan apapun. Oke, itu dia donatur satu-satunya kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Tepat sebelum Flash menggenggam tangan God dalam wujud Sonic, ternyata di dunia nyata Sonic mengacaukan semuanya. Dia menebas tangan Empty Void sehingga Flash pun selamat dari manipulasi God. Saat itu Empty Void terkejut keheranan karena Sonic bisa melepaskan diri dari God yang akan memanipulasinya. Empty Void berkata, "Apa? Tidak mungkin." Dia menolaknya. Flash pun saat itu sadar dan langsung memanggil Sonic. Sonic berkata kepada Empty Void, "Sudah kubilang, kau tidak akan bisa menipu mataku." Dalam dimensi mimpi yang dilihat oleh Sonic, dia didatangi oleh segumpal sel monster yang hidup dan bisa berjalan. Sonic berkata, "Sebuah sel monster, kali ini yang lebih fresh." Sel monster itu melambaikan tangannya dan meminta Sonic untuk mengikutinya. Lalu sel monster itu membawa Sonic ke sebuah dapur, di mana di sana ada meja, lalu di atasnya ada kompor dan wajan yang sedang digunakan untuk memasak. Di sana pun ada sel monster lainnya juga. Jadi total ada 3 sel monster. Lalu salah satu sel monster melompat dan masuk ke dalam wajan. Dia menggoreng dirinya sendiri menjadi bahan masakan. Lalu sel monster lainnya menuangkan kecap dan bumbu lainnya. Tidak lama dari itu, masakannya sudah matang dan siap disajikan. Sel monster berkata, "Silakan sini, makanlah." Sonic pun diminta untuk duduk di kursi dan dipasangkan celemek makan. Sel monster berkata kepada Sonic, "Kau sudah diremehkan oleh Saitama, ditinggalkan begitu saja oleh Flash, dan dipermalukan oleh orang itu. Apakah kau baik-baik saja dengan itu? Bukankah kau ini ninja jenius terkuat? Ayo, jadilah lebih kuat dari ini, dan mari kita tunjukkan kepada mereka betapa superiornya dirimu." Saat itu Sonic terlihat berpikir dan mulai mengambil pisau. Sementara itu sel monster terus saja berbicara, "Ayolah, cepat." Kemudian Sonic mulai menusuk daging sel monster yang sudah dimasak tadi. Tapi ternyata Sonic menusuknya bukan menggunakan pisau, melainkan menggunakan kunai miliknya yang sudah diberi peledak. Tidak lama dari itu ledakan pun terjadi, dan Sonic kembali sadar dari dimensi mimpi itu. Setelah sadar, Sonic berkata di dalam hatinya, "Entah kenapa, kekuatan Saitama itu sulit dipahami. Tapi melalui Flash, aku bisa melihat kekuatan ideal yang harus kujadikan target tujuan. Dan jika aku bisa memvisualisasikannya, maka aku bisa mengikutinya. Aku pasti akan melampauimu dengan kekuatanku sendiri." Kemudian Sonic berbicara kepada Flash dengan berkata, "Ayo, cepatlah berdiri." Flash pun berdiri lalu berkata, "Aku berhutang budi padamu." Setelah itu mereka berdua maju bersama menuju Empty Void. Empty Void hanya tersenyum saat melihat Sonic dan Flash datang menyerangnya. Tidak lama dari itu, Flash dan Sonic menebaskan pedang mereka. Tapi Empty Void bergerak cepat, seakan-akan dia menghilang dari hadapan mereka berdua. Empty Void berkata, "Semangat ini memang bagus, tapi menurutmu, apakah situasi kalian sudah membaik?" Lalu Empty Void muncul di belakang Flash dan Sonic tanpa mereka sadari. Bahkan Empty Void sudah bersiap mencabut pedangnya dan akan menebaskan pedang itu kepada Flash dan Sonic. Beruntung saat itu Blaze muncul di belakang Empty Void tanpa diduga-duga dan berhasil menyelamatkan Flash dan Sonic. Blaze berkata, "Yo rekanku, kau kelihatannya baik-baik saja." Semua orang, baik itu Flash dan Sonic maupun Empty Void, terlihat terkejut melihat kedatangan Blaze secara tak terduga itu. Setelah itu Blaze bersiap melepaskan serangan gravitasinya kepada Empty Void, dan saat itu Empty Void pun sudah bersiap melepaskan tebasan ke arah Blaze. Tapi Blaze lah yang lebih dulu berhasil melancarkan pukulan telak di bagian wajah kiri Empty Void. Teknik yang Blaze gunakan saat itu adalah Gravity Knuckle. Sementara Flash dan Sonic sudah mundur ke belakang dan melihat pertarungan Blaze dari kejauhan. Sayangnya, walaupun
Namun pukulan Blaze mengenai wajah MT Void dengan telak, tapi MT Void bisa bertahan, sehingga tubuhnya tidak terhempas. Bahkan saat itu, dia bisa melepaskan tebasan menggunakan dua pedangnya sekaligus. Tapi Blaze masih bisa menghindarinya dengan cara melompat. Sambil melompat itu, Blaze terlihat menyiapkan bola gravitasi di kedua kepalan tangannya. Setelah itu dia memegang pergelangan tangan MT Void dengan bola gravitasi itu. Lalu Blaze berkata, "Aku sudah menunggu selama 15 tahun, kau tahu." Setelah mengatakan itu, Blaze melepaskan tangannya, dan dua bola gravitasi itu langsung jatuh ke tanah dan menciptakan kawah besar yang dalam seperti bekas hantaman meteor karena saking beratnya tekanan gravitasi dalam bola gravitasi itu. Blaze berkata, "Untuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi, kau harus membentuk segel dengan kedua tanganmu kan? Aku telah menghabiskan 15 tahun untuk menyempurnakan kemampuanku supaya bisa menahan tanpa membunuh." MT Void yang terjebak berkata di dalam hatinya, "Aku tidak bisa menggerakkan satu jari pun." Setelah melihat itu, Sonic cukup terkejut, sementara Flash hanya berkata, "Oh." Di dalam dari itu, tiba-tiba muncul bola-bola energi di belakang Blaze yang langsung melesat menghantam Blaze. Tapi sebelum bola-bola energi itu mengenainya, Blaze berkata, "Cahaya kekuatan ilahi ya." Kemudian Blaze menciptakan bola-bola energi serupa yang langsung dia gerakan untuk mengelilingi tubuhnya. Jadi ketika bola energi milik MT Void datang, bola energi Blaze langsung menahan dan menghantamnya. Blaze pun kini tidak perlu mengkhawatirkan ada bola energi yang mengenainya karena semuanya sudah ditahan oleh bola energi miliknya. Setelah itu, Flash menciptakan bola gravitasi di tangan kanannya dan mulai mengarahkannya kepada MT Void sambil berkata, "Serangan itu tidak berguna melawanku." Di dalam dari itu, bola gravitasi pun sudah Blaze lepaskan. Void terlihat panik karena dia sama sekali tidak bisa bergerak. Lalu Blaze berkata, "Kau akan menerima perawatan di markas setelah ini." Tapi tiba-tiba, ada yang melempar dua buah kunai tepat ke wajah MT Void. Blaze pun panik melihatnya, dan dia langsung menendang kedua kunai itu menjauh. Lalu dia berteriak kepada Sonic, "Jangan mengganggu tanpa alasan." Sonic berkata, "Kenapa kau tidak membunuhnya saja?" Setelah itu MT Void tiba-tiba tertawa. Lalu dia menarik atau menghisap dua bola gravitasi yang menahan tangannya sambil berkata, "Kau pasti tidak menduga hal ini kan, Blaze?" Lalu bola energi yang tadinya menahan telapak tangannya perlahan mulai naik ke atas, membuat telapak tangan MT Void bebas. Blaze pun panik melihatnya. Di dalam dari itu, telapak tangannya sudah bebas seutuhnya, sehingga MT Void bisa menciptakan segel tangan melalui jari-jari dari kedua tangannya. Melihat itu, Blaze pun mulai mencoba menahannya lagi sambil berteriak, "Sialan!" Di dalam dari itu, bola gravitasi pun sudah Blaze lepaskan. Sayangnya, ternyata itu sudah terlambat. MT Void berhasil menciptakan segel untuk masuk ke dalam dimensi tertinggi. MT Void pun tertawa, dan Blaze tidak bisa berbuat apa-apa. Flash berteriak, "Hei, dia kabur!" Sonic pun berteriak, "Apa yang kau lakukan?" Dengan penuh keheranan, Blaze berkata, "Dia menyerapnya. Kekuatan kegelapanku yang menyegel kekuatan cahaya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Di tengah kebingungannya, tiba-tiba muncul sebuah serangan yang sangat besar yang melesat cepat ke arah mereka bertiga. Serangan itu adalah Dimensional Slash milik MT Void, sebuah tebasan super duper raksasa yang berhasil membelah tanah dan gunung. Tapi beruntung, Blaze berhasil tepat waktu berteleportasi membawa Flash dan Sonic. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man episode 7 dari Arc Ninja versi awal atau versi sebelum direvisi. Money